Hai semuanya, aku Fayana, pelajar dari Depok. Aku akan take over Mbak Najwa Shihab lewat akun Instagram Narasi nih. Deg-degan banget, tapi super excited. Aku akan diskusi dengan Mbak Najwa bagaimana media bisa bantu mengedukasi masyarakat untuk cegah kekerasan berbasis gender online, sehingga anak perempuan terlindungi. Nonton streamingnya di channel YouTube Plan Indonesia Official Kamis besok jam 4 sore WIB. Jangan lewatkan ya! Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Fayana apa kabar? Mbak Nazla apa kabar? Alhamdulillah Baik. Mbak Nana apa kabar? Alhamdulillah. Sorry lagi padat banget hari-hari ini, jadi agak keburu-buru, nggak apa-apa, sorry ya. Iya, nggak apa-apa. Pasti jadwalnya padat sekali. Mudah-mudahan kita semua sehat. Amin, amin. Iya. Mungkin mau kita langsung mulai aja ya, karena waktunya Mbak Nana juga sempit ya. Boleh, silakan Mbak Nazla. Oke. Ya, sebelumnya saya mau perkenalan dan menyampaikan terima kasih. Saya Nazla, saya Influencing Director dari Yayasan Plan Internasional Indonesia, atau kita sebut Plan Indonesia. Dan mungkin singkat tentang Plan, kita sudah 51 tahun di Indonesia, dan di dunia sudah dari tahun 37, dan kita fokus untuk mendorong pemenuhan hak anak, kaum muda, dan kesetaraan bagi anak perempuan dan kaum muda perempuan. Jadi sudah dari 3 tahun yang lalu kita fokus dengan kampanye Girls Get Equal Campaign, atau kesetaraan bagi anak perempuan. Dan ini takeover ini salah satu kegiatan kampanye Girls Takeover, dan ini suatu campaign signature-nya Plan, jadi diselenggarakan serentak global di 75 negara, dan sudah 5.200 posisi kita take over. Salah satunya Bu Sri Mulyani, Pak Justin Trudeau, Presiden Paraguay, dan sekarang Mbak Nana. Dan kita sangat berterima kasih kepada Mbak Nana khususnya dan kepada tim Narasi TV yang sudah berkenan untuk mendukung kampanye kesetaraan bagi anak perempuan ini, dan juga berkenan untuk berpartisipasi dalam Girls Takeover. Kami berharap mudah-mudahan dampaknya bisa luas dengan keterlibatan Mbak Nana semakin banyak. Sebenarnya tujuannya adalah kami ingin mendorong suara anak perempuan yang selama ini dipandang sebelah mata untuk bisa didengar oleh publik. Dan juga mendorong agensi dan kepemimpinan anak perempuan agar mereka lebih percaya diri, mereka lebih merasa mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar dan dari top leaders ya, untuk mereka bisa maju. Dan di sini sudah ada Fayana. Fayana ini satu dari 600-an anak yang berkompetisi. Jadi setiap tahun ratusan anak Mbak Nana yang mereka mengirimkan video, vlog gitu ya, dengan berbagai macam concern dan ide mereka, dan terpilih Fayana. Sebenarnya ada 5 anak yang menang, 4 lagi dari Maluku Utara, dari Papua, Kupang, dan Kutai. Dan di sini Fayana terpilih untuk men-take over Mbak Nana. Jadi saya berharap sekali diskusi hari ini bisa bermanfaat untuk kedua belah pihak. Ini kita sebut intergeneration conversation. Jadi bisa saling belajar satu sama lain, dan mudah-mudahan komitmen Mbak Nana dan Narasi TV tidak hanya di sini. Kami berharap kita bisa terus berkolaborasi. Mungkin itu singkat dari saya, Mbak Nana. Sekali lagi atas nama Plan kami mengucapkan terima kasih, dan silakan mungkin Fayana mau memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Mbak Najla. Halo Mbak Nana, selamat siang. Fayana. Perkenalkan, nama aku Fayana, usia aku 15 tahun, aku adalah salah satu pelajar di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Nah, pada siang hari ini, saya berkesempatan untuk take over salah satu tokoh ternama di Indonesia, yang sudah tidak asing lagi di mata masyarakat nih ya. Beliau adalah seorang yang menjadi role model saya sejak kecil, seorang perempuan yang sangat menginspirasi, sosok yang sangat cerdas, tegas, tangguh, dan tentunya berdedikasi tinggi pada bidang yang dilakukannya. Siapakah ia? Langsung saja kita sapa bersama-sama Mbak Najwa Shihab yang akrab dipanggil Mbak Nana. Halo, selamat siang Mbak Nana. Apa kabar kamu? Sehat-sehat? Alhamdulillah baik. Mbak Nana gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah baik juga ya. Nah Mbak, aku mau nanya-nanya nih soal KBGO dan juga
kebebasan berpendapat khususnya bagi anak perempuan. Nah, Mbak Nana ini kan sudah bertahun-tahun ya jadi jurnalis, jadi reporter, kemudian banyak berkiprah di dunia media. Aku mau tahu dong bagaimana sih pendapat Mbak Nana tentang kesetaraan bagi anak perempuan dan kenapa mau ikut berpartisipasi dalam Girls Takeover tahun 2020 ini. Silakan, Mbak. Yang pertama, senang banget bisa terlibat di Girls Takeover ini karena saya merasa agenda yang dilakukan oleh Plan Internasional Indonesia, kegiatan-kegiatannya, campaign-nya, itu selaras dengan apa yang selama ini saya dan Narasi berusaha lakukan. Kita kerap berkampanye soal pentingnya berani bersuara, berani berbicara, pentingnya kita perempuan untuk tidak merasa tidak cukup kuat, tidak cukup pintar, tidak cukup punya daya untuk mengungkapkan pendapat, dan ini salah satu kampanye yang menurut saya unik, menarik, jadinya senang banget bisa ngobrol sama Fayana hari ini. Soal kesetaraan, saya sejak dulu selalu merasa itu bukan seperti hitungan matematika, bukan seperti angka. Kesetaraan itu intinya punya kesempatan dan peluang yang sama untuk berkiprah di bidang manapun, itu kuncinya. Anak perempuan seperti Fayana, seperti teman-teman lain yang terlibat dalam Girls Takeover ini, itu harus punya kesempatan yang sama dengan anak laki-laki untuk menunjukkan potensi, mengembangkan diri, meraih mimpi, percaya bahwa kita bisa berdikari, kita bisa menentukan hidup kita sendiri, tanpa perlu kemudian merasa terbentur atau dibenturkan pada identitas yang terlalu membatasi. Jadi nggak ada kasus tuh di mana hidup kita justru ditentukan bahkan sebelum kita lahir di dunia. Dan spesifik soal Girls Takeover ini kan cara pandang yang sama. Bagaimana program Sehari Jadi Pemimpin, bagaimana memberikan kesempatan bagi anak perempuan untuk menjadi atau untuk menjajal dunia yang katanya konon dunia kepemimpinan itu hanya dunianya laki-laki. Padahal anak perempuan seperti halnya dengan anak laki-laki itu seharusnya berhak mendapatkan peluang, kesempatan, dan juga bisa berpetualang yang sama. Kita semua berawal dari mimpi dan berakhir menjadi pemimpin. Dan saya percaya sejak dulu, justru perempuan punya kualitas tertentu yang membuatnya menjadi pemimpin yang baik, bahkan mungkin bisa lebih baik dari laki-laki. Kita lebih sensitif, kita lebih ekspresif, kita mendorong kerjasama, kita mudah berempati, mendengarkan orang lain, itu kualitas-kualitas keperempuanan yang justru menjadi nilai lebih dan nilai tambah kalau kita menjadi pemimpin. Jadi sekali lagi, rasanya tidak pernah ada alasan untuk mengatakan kita tidak bisa jadi pemimpin. Betul, setuju banget sama Mbak Najwa nih. Berarti kita setara nih ya sama anak-anak laki-laki, sama orang-orang dewasa di luar sana, bahwa anak perempuan itu juga memiliki hak kesetaraan, bersuara yang sama gitu. Nah, kalau tadi untuk hak kesetaraan, kalau kita kan lagi fokus di freedom online ya Mbak. Jadi kita lagi memperjuangkan bagaimana anak perempuan bisa sama dan setara untuk bisa berekspresi di media online secara aman, tanpa merasa terancam, terganggu, cemas, ataupun ragu. Nah, kalau dari Mbak Nana sendiri, apa sih pendapatnya soal kebebasan online khususnya di media sosial, di media digital seperti itu? Kira-kira gimana, Mbak? Iya, ini tantangan yang kita hadapi sekarang kalau kita bicara kebebasan. Yang pertama, tentunya kebebasan itu harus dirawat. Apalagi untuk negara yang memproklamirkan diri identitasnya sebagai negara demokrasi. Itu kunci negara demokrasi adalah kebebasan untuk berekspresi. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah benar-benar mencapai level kebebasan online? Karena kalau patokannya berapa banyak menara telekomunikasi yang dibangun, berapa banyak infrastruktur 4G yang ada, berapa cepat internet, atau berapa banyak wifi yang tersedia, apakah sinyal ponsel kita hijau dan siap untuk bereksplorasi di dunia maya, ukurannya bukan itu. Karena seharusnya, faktanya, berbagai hal yang dibangun, infrastruktur internet di saat yang bersamaan juga kita lihat membuka kesempatan pada pihak-pihak tertentu, termasuk diantaranya negara, untuk justru menutup kebebasan itu, Fayana. Dan yang paling gampang kita lihat sekarang bikin regulasi, padahal kemudian regulasinya sifatnya represif. Lebih mudah bagi aparat atau negara untuk memantau, mengontrol interaksi yang kita lakukan. Yang kemudian terjadi misalnya sensor, meretas. Kalau nggak mau repot, udah blokir aja. Itu yang kemudian sempat terjadi, kita lihat di Papua dan Papua Barat, yang kemudian digugat dan akhirnya gugatannya dimenangkan oleh publik. Jadi di sisi lain, yang kita hadapi sekarang adalah regulasi yang justru membatasi, padahal seharusnya regulasi itu seharusnya ditujukan untuk membuat kita bisa berekspresi dengan lebih aman,
dan nyaman. Tapi itu yang belum kita dapatkan sekarang. Dan kemudian itu akhirnya memunculkan tantangan yang baru, seperti yang tadi Fayana bilang, dan selama ini juga selalu dikampanyekan oleh Plan Internasional Indonesia, bagaimana kekerasan berbasis gender online. Itu yang kita lihat sekarang kan, itu yang kemudian marak. Dan bahkan justru di masa pandemi sekarang, Komnas Perempuan, saya membaca sejak tahun 2018, bahkan naik sampai 300% loh kasus-kasus kekerasan berbasis gender online, dari mulai cyberbullying, kemudian menyebarkan video, doxing, dan sebagainya, ejekan terhadap fisik. Jadi itu tantangan-tantangan yang kita lihat sekarang, kita hadapi, dan tentunya menjadi lebih rentan ke kelompok yang lebih rentan, dalam hal ini tentu perempuan dan anak perempuan. Itu Pak Yana. Setuju banget nih sama Mbak Najwa, berarti kita juga sebagai anak perempuan memiliki hak kebebasan berpendapat di dunia online ya, tanpa harus merasa kita nih diancam sama dunia online kayak gitu. Nah, kalau dari Mbak Najwa sendiri, kan kebebasan berekspresi ini hak semua orang ya. Kalau dari yang Mbak Nana lihat sekarang, itu sebenarnya sudah aman dan terjamin belum sih? Ini tantangan kita untuk itu, dan rasanya masih jauh dari itu, dan tidak berbicara bukan hanya atas dasar pengamatan ya Fayana. Kalau kita bicara angka, kita bicara data, berbagai lembaga yang spesifik meneliti dan membuat survei atau membuat satu riset yang panjang soal ini menunjukkan bahwa kita sayangnya dibandingkan dengan negara-negara lain masih rentan. SafeNet misalnya menunjukkan Indonesia itu berstatus siaga 1 represi demokrasi di internet. Salah satunya bentuk represinya pemindahan ekspresi. Karena kita lihat Undang-Undang ITE misalnya, yang awalnya seharusnya digunakan untuk mengatur atau menjamin atau untuk mengawasi hoax atau kebebasan berpendapat, itu malah justru digunakan sebagai alat untuk merepresi orang-orang yang dianggap mencemarkan nama baik. Betul. Kita dulu sempat kencang memprotes soal Undang-Undang ITE. Ketika dulu disebutkan alasannya merevisi undang-undang itu karena perkembangan internet yang katanya pesat sehingga harus dibatasi. Namun ternyata pasal yang digunakan justru memperlebar aturan agar pemerintah bukan hanya bisa mengawasi, tapi justru malah mempidanakan orang-orang yang dianggap berbeda. Katanya justru undang-undang ITE itu untuk bisa memediasi kalau ada yang bertengkar atau kalau ada yang saling berbeda pendapat sampai menjurus kepada pencemaran nama baik antar warga negara. Tapi yang kita lihat sekarang justru Undang-Undang ITE kerap digunakan oleh pejabat negara untuk mempidanakan mereka-mereka yang dianggap mencemarkan nama baik atau menggunakan dalih nama baik, padahal sesungguhnya untuk membungkam kesempatan untuk berbicara. Jadi yang pertama itu saya melihat justru Undang-Undang ITE tidak menjalankan atau tidak membuat kita merasa lebih bebas berekspresi, malah justru sebaliknya. Belum lagi kalau kita bicara aturan perundang-undangan yang lain, undang-undang pornografi misalnya, itu kerap kali menjadi pasal yang dipakai untuk membuat justru perempuan merasa tidak aman dan tidak nyaman. Jadi ini persoalan menurut saya, ini persoalan yang perlu dicarikan solusinya. Sudah banyak sekali misalnya advokasi-advokasi yang dilakukan, sudah banyak sekali gerakan-gerakan yang dilakukan, tetapi memang karena kita belum melihat dampak nyatanya, karena belum bersatu padu. Dan menurut saya memang pendekatannya tidak hanya pendekatan regulasi, tapi juga harus ada pendekatan edukasi. Bagaimana pendekatan kita untuk memastikan semua orang, terutama anak dan perempuan, karena kita bicara anak dan perempuan, punya kesadaran penuh, tahu langkah-langkah apa yang harus dilakukan ketika mereka berada dalam situasi-situasi yang rentan. Perlu juga memastikan antar sesama lembaga, antar sesama platform, antar sesama pihak yang punya concern yang sama untuk saling bergandengan tangan, memastikan saling mendukung. Jadi ada banyak hal yang seharusnya bisa dilakukan dan memang sekarang sedang dilakukan sebelum kita mencapai tujuan kita sama-sama itu. Iya, betul banget. Berarti emang kita harus bersinergi ya antara satu pihak dengan pihak lainnya. Nah, berarti kan ini memang harus ada sinergi, baik dari pemerintah, kemudian juga klaster keluarga. Tapi kalau misalkan dari anaknya sendiri nih, Mbak, menurut Mbak Najwa, ada nggak sih gimana caranya anak dan remaja seperti aku dapat terlibat untuk mewujudkan kebebasan online, khususnya dalam keamanan dan pelindungan bagi anak perempuan? Kalau dari aku sendiri, misalkan nih, aku mau deh memperjuangkan kebebasan online, kira-kira gimana sih caranya Mbak, kalau menurut Mbak Najwa sendiri? Saya percaya literasi. Saya jadi Duta Baca Indonesia itu sejak 5 tahun yang lalu. Dan salah satu kenikmatan saya jadi Duta Baca Indonesia adalah kesempatan untuk bisa berkeliling ke pelosok Indonesia, bertemu dengan
berbagai komunitas, bertemu dengan siswa, bertemu dengan pelajar, dengan pustakawan, bertemu dengan kelompok ibu dan sebagainya. Dan memang penting untuk selalu belajar lebih, terutama sekarang di era digital. Literasi digital itu penting, Pak Yana. Banyak orang yang merasa literasi digital itu hanya sebatas tahu bagaimana cara mengoperasikan alat, bagaimana caranya bikin akun media sosial begitu. Padahal literasi digital bukan hanya sebatas kepiawaian atau skill kita untuk bisa mengoperate atau mengoperasikan gawai atau teknologi, tetapi juga kesadaran kita untuk peduli data awareness. Jadi nggak sembarangan memasukkan data pribadi ke dunia internet. Kemudian juga bagaimana kemampuan kita untuk menganalisa data, bagaimana kemudian kita melihat apa yang data yang terkumpul dan menggunakan itu, mengolahnya untuk membuat kita menjadi lebih cakap begitu. Kemudian bagaimana caranya kita untuk bisa terkonsentrasi, karena sekarang hidup kita selamanya selalu memegang gawai atau HP, banyak sekali notifikasi yang masuk. Kemampuan kita untuk bisa terus fokus, tidak terdistraksi oleh notifikasi yang masuk setiap saat, itu juga sesungguhnya literasi digital. Jadi penting nih misalnya untuk anak-anak, untuk Pak Yana, untuk teman-teman, yang pertama itu belajar sehingga tahu apa yang bisa dilakukan. Hal-hal kecil misalnya, kalau misalnya kita mendapatkan bullying atau kemudian kita mendapatkan komentar yang tidak enak, tahu langkah pertama yang dilakukan, langkah-langkah kecil misalnya, tahu bagaimana caranya report, blog, kemudian juga regulate dan sebagainya. Itu kan ada tuh fitur-fitur media sosial yang sebetulnya disediakan yang bisa menjadi minimal pengaman sementara untuk kita. Jadi tahu bagaimana menggunakan itu. Kemudian juga tidak ragu untuk bicara. Dan ini memang tidak mudah, pasti ada keraguan untuk mengadu, keraguan untuk cerita, apalagi kerap kali kalau kita cerita, malah kita justru yang disalahin, ya nggak sih? Banyak banget tuh cerita, malah kita ini salah-salahin, dianggap kita yang memancing gitu. Mau marah nggak sih? Gitu kan? Jadi penting untuk kita juga punya lingkungan yang aman. Jadi kita tahu kita cerita sama siapa, kita saling mendukung, terutama kalau ada teman perempuan kita yang bicara ke kita, jangan malah kita nyala-nyalain. Jadi mencari ekosistem yang membuat kita merasa aman dan nyaman, saling mendukung. Jadi kita sesama perempuan nih, jangan justru malah saling menjatuhkan gitu, tapi harus saling memberikan semangat. Jadi itu, belajar, tahu cara mitigasi walaupun langkah-langkah kecil, terlibat dalam kegiatan, dan mencari teman seperjuangan supaya bisa saling mendukung. Betul, berarti literasi digital nih saat ini sangat penting sekali ya Mbak ya. Iya, Mbak tadi berbicara soal baca, literasi digital. Ngomong-ngomong aku nih juga seorang penulis Mbak, jadi selain seorang pelajar, aku juga sudah menulis 53 buku. Waktu itu aku sempat juga jadi duta baca, yang waktu itu sempat ketemu Mbak Najwa tahun 2016 kalau nggak salah. Oh ya, waktu itu di mana? Waktu di Konfa, waktu itu di mana ya waktu itu? Di Jakarta kalau nggak salah. Oh, oke. Kayak gitu. Nah, selanjutnya nih Mbak, aku mau bertanya, di Mata Najwa ini kan Mbak Nana sering banget ngundang berbagai narasumber, terus kebanyakan kan narasumbernya orang dewasa, kayak baik itu pembuat regulasi, kemudian dari pihak pemerintah, kemudian dari menteri. Pernah nggak sih Mbak Nana terpikir untuk mengundang dari sudut pandang anak perempuan dan juga remaja, yang khususnya especially nanti untuk membahas soal KBGO dan juga kebebasan berpendapat secara online gitu? Pernah nggak sih Mbak? Dan ataukah memang sudah terlintas untuk membuat di Mata Najwa? Bukan hanya sudah terlintas, tapi kami sudah beberapa kali mengangkat topik tentang KBGO. Dan saya ingat waktu itu misalnya kami mengangkat kasus Baik Nuril, dan kemudian kami juga mengundang langsung Baik Nurilnya datang ke Mata Najwa untuk berbicara tentang apa yang dihadapi, kemudian apa yang menurut bagaimana perspektif korban atau perspektif penyintas itu kemudian diutarakan langsung oleh sang penyintas. Itu jadi kami melakukan itu. Contohnya misalnya di Baik Nuril. Pada kasus-kasus yang melibatkan anak, ini agak lebih tricky, Fayana, karena kan kemudian kami diatur oleh Kode Etik Jurnalistik untuk tidak menunjukkan identitas korban ke publik. Jadi kemudian rahasia atau identitas itu juga harus kami jaga. Biasanya yang kami lakukan adalah mengundang pendamping. Jadi mengundang Komnas Perempuan atau mengundang para aktivis, mengundang teman-teman yang memang selama ini mendampingi korban. Karena juga penting untuk kita memastikan
korban tidak mengalami trauma 2 kali. Jadi trauma atas kejadiannya, kemudian juga trauma karena harus menceritakan ulang kejadiannya. Jadi itu hal-hal sensitif yang harus kita pikirkan kalau kita mengundang penyintas ke dalam talk show yang membahas isu-isu kepublikan. Tapi ya itu dilakukan, dan biasanya kami melakukannya dengan mengundang, kalau yang sudah dewasa seperti Baik Nuril, dan memang sudah berani bicara terbuka, itu kami memberikan platform dan panggung khusus untuk dia. Tetapi kalau untuk anak-anak di bawah umur, karena berbagai kode etik dan aturan yang memang harus kita lakukan untuk melindungi anak, itu kami menggunakan strategi yang lain. Itu khusus untuk misalnya kasus-kasus kekerasan gender atau kekerasan seksual. Mata Najwa kerap kali itu mengangkatnya isu politik dan hukum. Dan penting untuk Mata Najwa juga menghadirkan narasumber yang punya kapasitas dan kompetensi untuk bicara itu. Minggu ini misalnya kita akan angkat soal Undang-Undang Cipta Kerja. Minggu lalu kita bicara soal pilkada dan dinasti politik. Tetapi dalam setiap topik yang diangkat, kami selalu memastikan menghadirkan narasumber perempuan di panel. Karena penting nih untuk mendengarkan perspektif perempuan dalam berbagai isu penting di negeri ini. Karena kalau diperhatikan selalu tuh ada narasumber perempuan di apapun topiknya. Khusus untuk remaja tentunya sekali lagi kita kembali, kapasitasnya cocok untuk bicara tentang isu-isu yang hendak diangkat. Ketika kita mengangkat ujian nasional misalnya, yang dihadirkan, yang narasumber utamanya justru bukan para pemangku kebijakan, tapi kami mengundang anak-anak yang akan ikut ujian nasional begitu. Jadi kami mengundang anak-anak SMA yang bicara soal itu. Ketika kita bicara soal ujian CPNS, yang kita undang anak-anak muda yang sedang mendaftar untuk menjadi PNS dan sebagainya. Jadi sekali lagi penting untuk menempatkan kapasitasnya sesuai dengan kompetensinya, karena hak publik untuk mendapatkan informasi yang kredibel salah satunya dengan mendudukkan narasumber pada tempatnya. Itu kalau bicara Mata Najwa. Tapi kalau di narasi, sejak 3 tahun ini, narasi didirikan saya dan 2 orang teman saya. Sejak awal kita membentuk platform narasi ditujukan untuk anak muda. Sejak awal kita percaya anak muda itu harus diberikan tempat dan panggung untuk bisa mempresentasikan dan merepresentasikan apa yang selama ini mungkin luput dan dianggap tidak penting. Padahal itu penting dan relevan untuk anak muda. Konten-konten narasi semuanya disasar untuk anak muda. Di catatan Najwa misalnya, atau di Shihab-Shihab, itu kerap kali tuh kita mengundang dan berbicara soal isu-isu yang penting untuk anak muda. Dari mulai isu ketika mereka sekarang nih misalnya nih, kita lagi ada kompetisi nih, bekerja sama dengan salah satu brand, kita lagi bikin kompetisi bintang SMA. Jadi kita mendorong untuk anak-anak SMA menunjukkan bakatnya, tidak berani, tidak malu, tidak takut, dan berani untuk menunjukkan apa keunggulannya di dalam bidang apapun. Saya menjadi head judges di sana, saya menjadi salah satu juri di sana untuk menyeleksi dan mendorong anak-anak muda, ayo jangan takut, jangan malu untuk terus berkreasi, walaupun sekarang lagi situasi yang sulit karena pandemi. Kita juga sekarang ada kompetisi wirausaha muda. Mendorong anak-anak muda yang punya ide bisnis, ayo tunjukkan ide bisnisnya. Kalau kemudian ide bisnisnya menarik, akan diberi modal, diberi pelatihan, diberi akses supaya ide bisnisnya bisa terwujud menjadi satu usaha. Itu juga kami lakukan. Di narasi misalnya kita punya komunitas. Komunitas itu tersebar di 34 provinsi. Dan masing-masing komunitas itu kita dorong untuk membuat kegiatan yang relevan dengan lingkungannya. Komunitas Mata Kita di Ambon misalnya banyak kegiatan yang sifatnya toleransi, kegiatan sosial. Komunitas Mata Kita di Jogja banyak kegiatan, karena banyak mahasiswa, banyak kemudian kegiatannya soal literasi dan sebagainya. Kemarin misalnya kita baru bikin arisan kebajikan. Kita menantang komunitas di seluruh Indonesia untuk mengirimkan proposal aksi sosial. Apa kegiatan sosial yang bisa dilakukan oleh komunitas di daerah masing-masing, dan kemudian kami akan memberikan uang, dana untuk supaya mereka bisa mewujudkan aksi sosial di daerah masing-masing. Dana itu waktu itu kita peroleh lewat kerjasama dengan kitabisa.com dan konser musik di Rumah Aceh. Waktu itu kita sempat mengumpulkan sampai 14 miliar rupiah. Dan 1,3 miliar rupiah diantaranya spesifik untuk arisan kebajikan, untuk memastikan anak-anak muda di berbagai daerah tetap bisa berkontribusi lewat beragam kegiatan yang mereka anggap penting dan relevan di daerahnya. Jadi alhamdulillah narasi yang sejak awal tujuannya memang membuat anak muda mau bergerak, berdampak, dan juga anak muda yang kritis, karena disuguhi konten yang memiliki konteks, itu terus berusaha kami lakukan, dan karenanya senang sekali bisa kerjasama dengan Plan Indonesia yang tentunya juga punya visi, misi, dan juga niatan yang sama. Oke, wah keren banget nih. Berarti memang udah ada ya Mbak ya, yang berhubungan sama anak-anak dan remaja di Narasi TV. Oke. Nah, kalau misalnya udah ada semuanya untuk mereka.
Nah, iya, untuk mereka iya, betul sekali. Oke, nah selanjutnya nih, Mbak Najwa kan udah berkiprah di dunia media, tadi kita juga udah sempat ngobrol-ngobrol soal kebebasan online, kemudian juga soal kekerasan berbasis gender online. Banyak banget nih teman-teman aku yang dia cerita bahwa dia tuh nggak nyaman berada di media online karena dia mendapatkan banyak kekerasan, baik itu secara teks, DM, kemudian juga mengirimkan gambar-gambar yang tidak senonoh. Kalau dari Mbak Najwa sendiri, gimana sih Mbak Najwa akan membantu anak perempuan seperti aku untuk mendapatkan pelindungan dari kekerasan berbasis gender online ini sendiri? Ya, yang pertama memang yang dilakukan di narasi, kita kerap kali berkampanye, kita kerap kali membuat wadah dan aktivitas seperti yang tadi saya ceritakan, itu semuanya tujuannya untuk membekali anak-anak muda, membekali anak-anak remaja kita untuk belajar tangguh. Karena menurut saya itu penting untuk kita menjadi pribadi yang tangguh, bukan hanya secara offline, tapi juga online. Karena penting untuk melengkapi diri dengan keterampilan-keterampilan di bidang digital. Tujuannya apa? Supaya ketika kita dihadapkan pada situasi, kita mampu untuk membuat pilihan yang tepat. Bagaimana caranya kita menggunakan media sosial, bagaimana kita bisa menjadi lebih siap untuk mengelola konflik yang kita temui di platform manapun yang kita gunakan. Jadi penting untuk membekali keterampilan-keterampilan itu pada anak-anak muda, dan itu kemudian dilakukan di narasi. Kita punya namanya komunitas, kita punya klub buku narasi, kita punya naratif ekosistem, yang tadi kemudian kita punya komunitas mata kita, kemudian kita juga membuat workshop. Sebelum pandemi ini kita berkeliling ke seluruh Indonesia, kita membuat workshop di 10 kota, waktu itu kita bekerja sama dengan Google, yang tujuannya itu, membekali anak-anak muda untuk bisa menjadi konten kreator yang bertanggung jawab. Membekali mereka juga dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang literasi digital. Itu yang kemudian dilakukan di narasi. Yang kemudian juga penting menurut saya adalah bagaimana kita saling mendukung satu sama lain, bagaimana kita saling menciptakan ekosistem yang akan membuat anak-anak perempuan, anak-anak muda merasa nyaman untuk berekspresi dan menunjukkan karya dan dirinya. Saya kerap kali bilang, jangan takut ngomong, adik-adik, jangan takut bersuara. Cuma sebelum kamu ngomong, pastikan kamu tahu apa yang kamu omongkan. Mantra saya dari dulu, Fayana, be brave, but don't be stupid. Be brave, girls, but don't be stupid. Jadi kita harus belajar, kita harus tahu, kita harus membandingkan, kita jangan cupet, jangan cuma melihat apa yang ada di depan kita. Dan kemudian kalau kita sudah yakin, kita sudah banyak membaca, banyak belajar, nyatakan itu dengan lantang, jangan takut bersuara. Dan kalau melihat ada anak perempuan lain yang bersuara dan kemudian dibully, tanggung jawab kita untuk membela mereka. Karena ya itu, kita sesama perempuan tuh harus saling mendukung. We have to fix each other crown, ya nggak sih? Let's fix each other crown gitu. Let's support each other. Dan itu tuh semangat itu yang harus kita punya. Kita harus terus semangat belajar, kita harus terus semangat memanfaatkan kesempatan yang kita punya, dan kita harus membantu mereka-mereka yang mungkin tidak punya kemerdekaan yang cukup untuk berani juga bersuara. Karena tidak semua anak perempuan berada dalam posisi yang memungkinkan mereka untuk berani bicara. Yang seperti Fayana, yang seperti saya, yang seperti teman-teman yang sekarang alhamdulillah bisa dapat kesempatan di Plan Indonesia, tidak semuanya punya kesempatan itu. Jadi untuk kita-kita nih yang punya keistimewaan itu, yang bisa belajar, yang bisa menggunakan internet, yang bisa berkiprah, tanggung jawab lebih ada pada kita untuk memastikan mereka-mereka yang belum punya kesempatan itu untuk bisa juga terangkat. Itu Pak Yana. Oh, betul banget. Berarti kita harus sebagai anak perempuan, sebagai wanita, kita juga memiliki hak untuk bersuara ya Mbak ya. Kita memiliki hak untuk menyuarakan apa yang menjadi pendapat kita dan apa yang kita inginkan gitu. Nah, tak terasa banget nih ngobrol-ngobrol sama Mbak Nana soal KBGO dan freedom online bagi anak perempuan. Nah, sebelum Mbak Nana mungkin bakal closing statement, aku mau menyampaikan nih Mbak. Jadi aku tuh punya cita-cita dan keinginan terkait pencegahan KBGO dan kebebasan berpendapat bagi anak perempuan ini. Aku nih ingin sekali membuat platform digital yang juga didukung oleh pusat kontrol media sosial atau mungkin lembaga non-kementerian yang isinya ini ada beberapa program seperti program pelatihan, seperti sosialisasi soal KBGO, kemudian juga pencegahan yang berupa kampanye soal KBGO di media sosial ini, kemudian juga yang paling pentingnya adalah program pemantauan nih. Jadi nanti aku ingin banget ada
platform digital yang nantinya akan memantau adanya kekerasan online. Jadi misalkan teman aku mendapatkan kekerasan online nih, nah itu bisa dipantau sama si platform itu dan orang yang menjadi korbannya itu bisa melaporkan kayak gitu. Jadi aku ingin sekali anak-anak perempuan di Indonesia dapat mengaktualisasikan kemampuan dirinya secara maksimal dan memiliki hak bersuara selayaknya anak laki-laki secara bebas, tanpa merasa terancam, terganggu, cemas, ataupun ragu. Karena kami anak perempuan juga memiliki hak dan kami berhak untuk dihargai. Nah, sepertinya Mbak Nana ingin memberikan closing statement, mungkin boleh terkait apa sih komitmen Mbak Nana setelah Girls Takeover ini terkait freedom online atau kebebasan berpendapat, kemudian juga ke depannya bagaimana sih Mbak Nana akan bekerja sama dengan kaum muda dan PLAN Indonesia untuk menyuarakan suara remaja perempuan di berbagai isu. Silakan Mbak. Yang pertama, karena mudah-mudahan idenya bisa terwujud dan mudah-mudahan kita bisa kolaborasi untuk mewujudkan ide Fayana. Yang jelas di narasi itu ada naratif ekosistem, jadi mudah-mudahan setelah ini Fayana bisa daftar, bisa gabung, supaya kita juga bisa kolaborasi bareng, membantu Fayana mewujudkan berbagai ide tadi. Itu yang pertama, jadi saya tunggu Fayana gabung di naratif ekosistem. Karena memang yang bisa dilakukan di narasi, hal terkecil sebetulnya yang bisa dilakukan, dan ada banyak hal-hal lain yang seharusnya bisa menjadi lebih berdampak kalau dilakukan bersama-sama. Yang pertama adalah merawat dedikasi, menjadikan narasi, saya sengaja pakai kaos narasi sekarang, karena kami betul-betul menjadikan narasi menjadi rumah yang nyaman untuk anak muda, terutama anak muda perempuan. Tempat di mana Fayana dan teman-teman selalu bisa merasa didengar, sekaligus juga diberi kesempatan bicara, supaya Fayana dan teman-teman bisa berbagi, mengisahkan apapun lewat narasi, tanpa kemudian didera rasa takut, rasa khawatir, karena kemudian selalu bisa didampingi dan kemudian juga tidak dibiarkan terlepaskan dari kerangka berpikir tentang bagaimana kita harus menghargai kesetaraan. Itu yang pertama. Jadi lewat satu program ke program yang lain, dari satu kampanye ke kampanye yang lain, dari satu event ke event yang lain, dari satu komunitas ke komunitas yang lain, narasi ingin spiritnya itu selalu menyajikan konsistensi tentang pentingnya mendorong anak muda berani bergerak, berani berdampak. Isu-isu yang diangkat juga selalu menggunakan pendekatan yang populer dan relevan, kayak interaksi dengan anak muda langsung, sehingga Fayana dan anak-anak muda lain selalu merasa bisa terundang, selalu merasa welcome, tidak takut untuk menyumbangkan karya dan suara. Dan mudah-mudahan dari ekosistem percakapan itu, dari berbagai hal yang dilakukan bersama, baik narasi maupun PLAN Indonesia dan berbagai lembaga lain yang juga concern terhadap isu ini, mudah-mudahan kita bisa sama-sama membentuk dunia yang ramah dan siap dipimpin oleh para perempuan, bukan hanya satu hari di Girls Takeover, tapi juga sehari-hari. Siap, oke. Terima kasih Mbak Nana. Dengan Mbak Nana memberikan closing statement, berakhir pula sesi bincang-bincang Girls Takeover 2020 bersama Mbak Najwa Shihab dengan topik Freedom Online. Sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya kepada Mbak Nana atas kesediaan waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama aku nih, Fayana, di sini. Semoga Mbak selalu sehat, sukses terus, dan semakin memperjuangkan hak anak perempuan khususnya dalam hal kebebasan menyatakan pendapatnya dalam upaya pencegahan kekerasan berbasis gender online. Terima kasih banyak, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya Fayana, pamit undur diri. Stop KBGO, anak perempuan berhak berpendapat secara bebas dalam media online. Terima kasih Mbak Nana. Assalamualaikum.